Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 13. Seperti biasa, Julia setiap pagi pergi mengantarkan Revano ke sekolah menggunakan mobil yang telah dibelikan oleh Edward untuknya. Dia tidak meminta, tapi kata Edward, itu salah satu fasilitas yang ia berikan selama ia menjadi istri pura-pura. Karena Edward tidak ingin terlihat tidak memperhatikan keluarga, bahkan tidak memfasilitasi sang istri dengan mobil mewah. Jangan tanya bagaimana Julia bisa mengendarai mobil. Itu semua atas kerja keras dia dan juga Edward sendiri yang selalu mengajarinya bermobil sehari setelah menikah. Dan hasilnya tidak sia-sia. Sekarang Julia sudah bisa mengendarai mobil sendiri, meski Edward masih sering menyuruh supir pribadi yang mengantarkannya kemana-mana. Khawatir Julia yang masih belum terlalu mahir. Abang betah tidak sekolah di sekolah yang sekarang? Tanya Julia pada si anak sulung. Saat ini mereka sedang berada di jalan menuju sekolah Revano. Betah kok, Ma. Di sana sudah tidak ada lagi teman-teman abang yang jahat sama abang. Sudah tidak ada lagi yang mengatai abang. Sudah tidak ada lagi yang mengatai mama juga, jawab Revano dengan senyuman manisnya. Julia ikut tersenyum. Satu tangannya terulur mengusap sayang puncak kepala sang anak. Kalau misalnya ada yang mengganjal di hati abang atau abang tidak betah, abang bilang sama mama ya, Nak ya. Iya, Ma. Usai pulang dari mengantar Revano, Julia singgah ke supermarket untuk berbelanja beberapa kebutuhan yang sudah habis. Di rumah Edward yang sekarang memang sudah ada asisten rumah tangga, tapi Julia tidak lepas tangan sepenuhnya. Asisten rumah tangganya itu hanya tahu membersihkan rumah dan memasak saja, sisanya masih Julia yang menghandle. Itu semua bukan kemauan Edward, tapi kemauan Julia sendiri. Jul, astaga, Jul, aku kangen banget, pekik Henny tiba-tiba. Siapa sangka keduanya bertemu di sana. Julia pun berjalan cepat menghampiri wanita yang memekik saat melihatnya itu. Keduanya berpelukan erat, tak peduli dengan tatapan aneh dari orang sekitar yang melihat. Tidak menyangka saja dia bisa bertemu dengan Henny di supermarket. Dia tidak pernah bertemu dengan Henny semenjak malam itu. Saat hari pernikahan pun Henny tidak datang. Padahal Julia sudah mengundang Henny, dan hanya Henny saja yang ia undang saat hari pernikahannya waktu itu. Kenapa gak datang sih, Hen? Aku tunggu kamu loh waktu itu. Terus nomor kamu kenapa gak pernah aktif? Aku coba hubungin kamu gak pernah nyambung. Kamu dari mana sih? Cerca Julia dengan serentetan pertanyaan pada sang sahabat. Selama ini hanya Henny teman yang benar-benar teman bagi Julia. Henny juga sangat tahu bagaimana kehidupan Julia, bagaimana Julia selama ini berjuang menghidupi keluarganya. Iya, sorry banget Jul, bukannya gak mau datang, tapi aku waktu itu dapat job besar Jul. Aku gak bisa ninggalin dia minta 3 hari. Bayangin, dia minta 3 hari, aku banjir uang, tau gak? Seneng banget deh. Tapi aku juga dapat musibah Jul, handphone aku hilang, makanya aku gak bisa ngabarin kamu juga. Terus itu aku pergi ke rumah kamu, ternyata udah kosong. Kamu udah pindah dan aku tidak tahu di mana alamat rumah kamu yang sekarang. Untung aja kita bertemu di sini, jawab Henny panjang lebar menjelaskan. Di sisi lain, seorang wanita mengernyitkan keningnya bingung melihat Julia yang dikenalnya sebagai istri dari sahabat sang kekasih tengah berbincang dengan sosok wanita yang ditahuinya adalah seorang wanita penghibur. Dia adalah Laurie, kekasih Regan. Dia memang tahu siapa ini karena dia sudah menyelidiki sendiri kemana perginya sang kekasih kala malam itu. Dan hal itu menjadi pertengkaran antara dirinya dan juga Regan. Hingga saat ini hubungan keduanya pun belum membaik. Julia kok kenal sama si PLC Ur itu sih? Kenapa mereka terlihat sangat akrab? Heran Laurie. Namun dia tetap di tempatnya, tidak pergi dan tidak pulang menghampiri. Tadinya dia ingin melabrak Henny, ingin mencercanya, tapi tidak jadi karena ia melihat Julia. Diam-diam Laurie memotret keduanya. Ponsel Edward berbunyi, pertanda ada sebuah pesan masuk. Edward melirik sekilas, khawatir pesan penting, namun keningnya mengernyit heran saat melihat nama Laurie yang tertera. Tumben sekali Laurie menghubunginya. Biasanya Laurie menghubunginya jika hanya ingin bertanya mengenai Regan saja. Karena rasa penasarannya, Edward membuka pesan dari Laurie. Dan saat ia membuka, matanya membola melihat isi pesan yang dikirim oleh Laurie. Apa istrimu mengenal PLC Ur itu? Kenapa mereka terlihat sangat akrab? Begitu isi pesan dari Laurie, tak lupa mengirimkan foto yang diambilnya diam-diam.
Tangan Edward mengepal tanpa babi bu yang langsung menghubungi Julia. Julia yang sudah berada di rumah heran saat melihat panggilan dari Edward. Ia pun langsung saja menjawabnya. Iya mas, ada apa? Saya sudah bilang jangan terlibat lagi pada dunia gelapmu itu. Kenapa kau tidak mendengarkannya? Hah? Kau mau membuat hancur reputasi saya karena orang-orang tahu kalau kamu itu mantan PLCor. Sentak Edward di seberang telepon sana tanpa sempat Julia menyelesaikan sapaannya. Julia tersentak. Ia bahkan terdiam beberapa saat mendengar kata-kata pedas dari seorang Edward yang tak lain dan tak bukan suami kontraknya itu. Apa maksud kamu, mas? Tanya Julia sembari berjalan menuju kamarnya. Dia tidak ingin didengar sang ibu ataupun anak keduanya karena saat ini ia sedang berada di rumah. Mulai sekarang jangan pernah menemui temanmu itu, tegas Edward memerintah. Julia mulai paham kemana arah pembicaraan dari Edward. Dia mencoba mengerti karena memang dari awal dia telah setuju jika tidak ada yang boleh tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Atau tak ada yang boleh tahu siapa dia yang dulu. Aku akan meminimalisir untuk tidak bertemu dengan Henny. Tapi jangan larang aku karena dia satu-satunya teman aku. Aku janji, aku akan lebih hati-hati ke depannya, jawab Julia. Panggilan langsung diputuskan oleh Edward sepihak. Julia menghela nafas. Ia tidak menyangka kehidupan setelah menikah pura-puranya dengan Edward akan sesusah dan serumit ini. Ia pikir semuanya akan mulus-mulus saja. Tapi namanya juga hidup, Jul, pasti ada aja rintangannya. Ya udahlah, dikasih cobaan ya dicobain. Lagian semua ini kau juga yang memilih. Jadi aku harus siap dengan segala resiko kemungkinan yang harus aku alami. Monolognya di dalam hati. Julia merasa lelah hati setelah menjalani pernikahan pura-pura ini dengan Edward. Ia merasa rendah diri karena diperlakukan oleh Edward bak aib yang harus ditutupi. Apa aku tahan dengan semua hal ini? Apa aku bisa menjalani pernikahan pura-pura ini sampai 1 tahun? Tapi walau bagaimanapun, kamu harus tetap tahan, Julia. Setidaknya ini lebih baik daripada masa lalumu. Dan setidaknya keluarga kamu tidak menderita. Tidak hanya kamu yang menderita, asal jangan ibu dan anak-anak kamu, ucapnya lagi membatin. Julia akan tetap mencoba bertahan, meski hatinya juga sakit diperlakukan seperti itu oleh Edward. Tapi Julia pikir semuanya yang saat ini lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya ibu dan anak-anaknya tidak akan merasakan kekurangan lagi dan tidak mendapat hinaan dan cacian lagi.